Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'auna bi amwalikum fasa'ahum bi akhlaqikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul Mustafa al-Karim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah, hari yang merupakan Sayyidul Ayyam. Allah memberikan limpahan pahala bagi mereka-mereka yang mau memanfaatkan hari Jumat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, bertasbih, bertahmid serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pagi hari ini sebelum kita melaksanakan sholat subuh, kita melaksanakan sholat sunnah fajar, melaksanakan sholat subuh, selesai sholat subuh duduk bersama berzikir, dan juga dilantunkannya sholawat kepada Rasulullah SAW. Begitu selesai dengan persiapan untuk melaksanakan sarapan pagi, kita pun mengingat kepada mereka orang-orang yang telah berjasa dengan kita, dan juga orang-orang yang baik serta kaum muslimin dan muslimat. Beberapa hari yang lalu, kabar duka cita kita terima. Para guru-guru kita, para ulama, para kiai dan teman-teman kita, termasuk teman kecil kami, dipanggil di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang kita mendapatkan kabar layu itu adalah orang-orang yang baik, teman waktu kecil, dan dia pun termasuk pengasuh pondok pesantren. Kehidupannya diisi dengan perilaku yang mulia, dan dia pun membimbing santri dengan ikhlas. Namun itulah ketentuan Allah. Dan saat kami akan ke sana, akan taziah pun dikatakan udah dari rumah saja. Tapi kembali lagi, himbauan dari pemerintah tetap kita laksanakan. Sebetulnya himbauan itu tidak keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk hidup bersih. Tadi pagi sebelum kami menyampaikan sedikit, terutama untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan juga untuk mudah-mudahan pemirsa, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, agar kita mampu mengisi sisa umur ini dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat, afiat, amin, dengan amalan-amalan yang mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Dan berikanlah kepada kami panjang umur, sehat, afiat, bisa untuk beribadah kepadamu dalam rangka mencari ridho dan kasih sayangmu ya Allah. Kita diingatkan kembali
Apa sih dalam hidup ini yang selalu kita harapkan? Ternyata bukan harta yang nanti pada saatnya kita tinggal. Beb, apakah salah Beb kalau orang berdoa agar diberi rezeki yang melimpah ruah? Tidak. Kita berdoa karena semuanya juga membutuhkan biaya, tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah, dan kita tidak usah khawatir. Allah Maha Kaya dan Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita semuanya. Dari rezeki yang halal dan thayyibah. Namun, itu bukan semua adalah tujuan. Hidup di dunia untuk nanti di akhirat. Sehingga mari kita mencoba untuk bisa memanfaatkan ini dengan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang mulia di hadapan Allah. Carilah kemuliaan di hadapan Allah. Carilah pujian dari Allah, jangan mencari pujian dari manusia. Mari kita mencoba untuk bisa melaksanakan dua hal. Dan kalau dua hal itu kita lakukan, jaminan dari Allah. Kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang surgawi. Dan nanti pun akan termasuk calon-calon penghuni surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa orang yang hidupnya takutnya kepada Allah, ada dua malaikat Raqib dan Atid ini yang selalu akan merespon dan mencatat apa yang kita lakukan. Dan yang kedua bisa mengekang hawa nafsu. Allah menjamin pasti kehidupan yang akan dia rasakan adalah kehidupan surgawi. Sudah kita mencoba untuk back to our basic, kembali kepada fitrah kita. Carilah kemuliaan di hadapan Allah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita menginginkan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyampaikan dalam sabda, ada 3 amalan. Siapa yang bisa melaksanakan amal-amalan itu, maka dia akan termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Yang pertama, mau memaafkan kepada orang yang menganiaya. Berat loh, ya berat. Surga itu tidak gratis. Surga membutuhkan perjuangan. Surga membutuhkan pengorbanan. Dendam bukan yang diajarkan oleh Islam. Adapun yang kita lakukan, semua itu nanti akan ada perhitungan sendiri-sendiri. Yang itu semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, memberi makan kepada orang yang sudah memutuskan pemberian. Mungkin orang ribut, bertengkar, udah sekarang putus. Siapa yang memulai, itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Dan yang ketiga, mau menyambung silaturahim dengan mereka-mereka yang sudah memutuskan silaturahim. Betapa indahnya ajaran Islam mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memiliki sifat dendam. Dan sekali lagi yang kita lakukan tidak bisa akan lepas dari pertanggungjawaban kita. Namun balik lagi, Rasulullah SAW pun telah menyampaikan siapa orang yang memiliki dosa, walaupun dosanya banyak sekali, kalau dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, Rasul mengatakan, aku jamin dengan izin Allah dosanya semuanya akan terampun. Namun sekali lagi itu juga butuh perjuangan. Rasul mengatakan seorang melakukan taubatan nasuha kalau dia sudah melakukan 3 hal. Yang pertama, penyesalan dari dosa yang pernah dia kerjakan. Yang kedua, jauhi perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, tidak
ulangi lagi. Namun saya selalu mengingatkan, kalau dosa yang berkaitan dengan hakul ada, di dalamnya ada hablum minan nas ditambah satu. Kembalikan hak-hak orang yang pernah kita ambil. Dari 1 meter, 2 meter tanah tetangga, sejengkal, 2 jengkal tanah tetangga, peninggalan orang tua yang belum kita bagi, utang-utang yang belum kita selesaikan, dari kita yang pernah memfitnah orang didatangi. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa itu kecuali kita harus menyelesaikan. Oleh karena itu satu hal yang harus kita lakukan, jauhilah egois yang ada pada diri kita. Terutama kita minta maaf kepada istri dan suami serta anak-anak kita. Dan marilah kita mencoba untuk memulai hidup yang lebih baik. Dan sekali lagi, Allah Maha Pengampun. Dosa yang kita kerjakan, yang sudah lewat akan diampuni. Dengan syarat kita taubat, dengan taubat dan nasuh kita kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, ajaran agama kita juga mengajarkan kepada kita agar hidup kita selalu mengorek-ngorek diri kita sendiri, sehingga tidak sempat mengorek-ngorek orang lain. Mudah-mudahan sekelumit yang dapat kami sampaikan akan mendatangkan manfaat. Kalau ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf. Kalau sesuatu yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saya sampaikan, tolong sinari rumah tangga kita dengan bacaan Al-Quran, terutama maghrib sampai isya. Mari kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, sehingga malaikat rahmat akan datang kepada kita, dan rezeki yang diberikan adalah rezeki yang barokah. Hadza wal 'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.